Kisah Raja Batu Wangi dari Singajaya yang sakti. Pada tahun 932 hingga 1759 Masehi, terdapat sebuah kerajaan yang terletak di desa Ciudian, Kecamatan Singajaya, Garut, yang disebut sebagai Kerajaan Batu Wangi. Kerajaan Batu Wangi ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Marjahyang Bayu Prabu Pahayu Kinasihan, yang merupakan putra dari Sunan Batuwangi atau Guru Gantangan. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Kerajaan Batu Wangi juga memiliki pusaka sakti, yaitu pusaka Guntur Bumi, yang terdiri dari sebilah pisau panjang berhulu Garuda dan dibubuhi berlian. Pusaka ini dicuci setiap bulan Mulut. Pusaka sakti ini bukan hanya tentang ketajaman, melainkan bisa mengeluarkan tenaga petir dan guntur untuk memusnahkan musuh. Sunan Batu Wangi juga dikenal karena ajaran Islamnya dan ilmu khasnya, yaitu Asihan Batu Wangi, yang selalu dibacakan pada bulan Mulut dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melihat dari tahun berdirinya kerajaan yaitu di tahun 932 Masehi, agak membingungkan bila kerajaan Batu Wangi ini sudah Islam di tahun tersebut, sementara para wali Songo menyebarkan agama Islam di tahun 1400-an Masehi yaitu 500 tahun kemudian. Tapi bila kita melihat sejarah lainnya yaitu sejarah Rakyayan Sancang yang sama-sama masih dari Garut Selatan, yang mana beliau sudah masuk Islam dan menyebarkan Islam di tanah Sunda sejak tahun 1 Hijriah. Melihat dari banyak cerita bisa jadi Rakyayan Sancanglah sebagai putra Raja Tarumanagara ke-8, Kertawarman 561-628 Masehi, yang membantu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai Khulafaur Rasyidin dalam peperangan menaklukkan Siprus, Tripoli, dan Afrika Utara, serta dalam membangun kekuasaan Muslim di Iran, Afghanistan, dan Sin 644-650 Masehi. Rakyayan Sancang adalah anak dari istri ketiga Prabu Kertawarman, Wang Amet Samida, seorang putri pencari kayu bakar dari luar kerajaan. Namun karena status ibunya yang tidak resmi di istana, Rakyayan Sancang tidak diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Dan kenapa para wali Songo tidak menyebarkan agama Islam di tanah Sunda kecuali Sunan Gunung Jati di bagian utara tanah Sunda, itu bisa jadi karena di tanah Sunda, Islam sudah masuk jauh lebih awal daripada di Pulau Jawa bagian tengah dan timur. Jadi tidak heran bila kerajaan Batu Wangi ini kerajaan Islam yang ada di tahun 932 Masehi. Kekuasaan kerajaan Batu Wangi membentang dari Pamegatan Pacing hingga Pamegatan Cikajang. Kerajaan Batu Wangi merupakan kerajaan kecil tapi keadaan sosial dan ekonominya terbilang makmur dan sejahtera. Semua masyarakat kerajaan Batu Wangi bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing. Pertanian di kerajaan Batu Wangi pun tumbuh subur. Sebagian besar penduduk kerajaan Batu Wangi merupakan petani dan juga penambang karena di wilayah kerajaan Batu Wangi terdapat sebuah tambang. Batu Wangi merupakan sebuah kerajaan Islam kecil. Meskipun kecil, namun kerajaan yang berada di bawah pimpinan Raja Marjahyang Bayu Prabu Pahayu Kinasihan dan sang ratunya berhasil memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Keberhasilan tersebut, usut punya usut karena sang raja dan sang ratu sangat memuliakan bulan Maulid dan Rajab. Sang raja dan ratu sangat berantusias ketika hari akan memasuki bulan Rabiul Awal. Ada banyak tradisi yang biasa digelar, guna menghormati bulan suci, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang raja, ratu dan masyarakat sekitar akan menggelar beberapa agenda, mulai dari tawasulan, pembacaan Maulid Al-Barzanji. Kemudian nanti akan ada tradisi yang sakral yaitu mencuci barang-barang pusaka. Adapun barang-barang pusaka yang akan mereka cuci seperti keris, golok, arit, dan cangkul.
serta pusaka guntur bumi, sebuah pusaka berupa pisau panjang bergagang Garuda dan dihiasi dengan berlian. Tradisi turun-temurun. Tradisi batu wangi inilah yang kemudian turun-temurun sampai pada masyarakat sekarang. Banyak praktik baik yang masyarakat rasakan dari adanya tradisi batu wangi ini. Masyarakat Desa Ciudian terus melestarikan tradisi batu wangi. Sama seperti para sesepuhnya, tradisi ini juga diperingati selama 3 hari. Dimulai menjelang malam 12 hingga 14 Maulid. Kerajaan Batuwangi yang makmur ini tentu saja sebagai bukti kesuksesan dari Raja Marjahyang yang kearifan dan kesaktiannya diakui oleh raja-raja di tanah Jawa. Kesaktian Raja Marjahyang ini terbukti ketika kerajaan Batuwangi diserang secara tiba-tiba oleh seorang pendekar sakti. Serangan ini bermula ketika seorang pendekar sakti yang sedang bersemedi mendengar kesaktian seorang raja yang berada di selatan Tatar Pasundan yang dikenal sebagai Raja Batuwangi. Sang pendekar sakti ingin menguji ilmunya dengan bertarung dengan Raja Batuwangi. Sang pendekar sakti ini kemudian pergi ke wilayah kerajaan Batuwangi, dan kemudian menyerang Raja Batuwangi secara tiba-tiba, dengan cara menunjukkan kesaktiannya yakni melemparkan sebuah batu sebesar gunung ke arah istana. Kejadian ini membuat masyarakat kerajaan Batuwangi ini panik, karena melihat batu sebesar gunung terbang ke arah istana. Bahkan beberapa orang pergi ke istana untuk memberitahu raja bahwa terdapat batu besar yang akan menabrak istana. Mendengar kabar tersebut sang raja segera bergerak pergi keluar istana. Sang raja melihat batu sebesar gunung tersebut terbang di atas istananya, melihat batu tersebut sang Raja Batuwangi tersenyum. Kemudian ia memejamkan matanya dan melafalkan sebuah doa, ia meniupkan udara ke arah batu besar tersebut. Dan batu tersebut hancur hingga berkeping-keping dan tidak melukai raja ataupun merusak istana Raja Batuwangi sedikit pun. Kisah legenda larangan memakan kepala ayam di Batuwangi. Terdapat satu cerita rakyat yang tidak begitu dikenal, namun menarik untuk diketahui yakni cerita rakyat Batuwangi. Cerita rakyat Batuwangi ini mungkin sudah tidak terdengar asing lagi bagi masyarakat Singajaya karena penyebaran cerita ini dilakukan secara lisan dan turun-temurun. Cerita rakyat Batuwangi ini bersifat pralogi sehingga cerita ini memiliki logikanya tersendiri. Namun, cerita rakyat seperti cerita Batuwangi ini memiliki petuah kehidupan yang bisa dijadikan pelajaran bagi para pendengarnya. Cerita Batuwangi ini mengisahkan Mbah Dalem yang merupakan seorang tokoh agama Islam yang tinggal di Singajaya. Mbah Dalem memiliki 2 orang anak pertama merupakan laki-laki dan anak kedua merupakan perempuan. Suatu hari anak perempuan Mbah Dalem menikah dengan seorang jajaka yang berasal dari Sukapura atau Tasikmalaya sekarang. Mbah Dalem menggelar pesta pernikahan yang besar untuk anak perempuannya. Di dalam pesta pernikahan ini terdiri dari beberapa rangkaian acara seperti huap lingkung dan pabetot betot bakakak hayam. Ketika pabetot betot bakakak hayam ini kepala ayam tersebut tertarik hingga pecah dan menumpahkan noda ke baju pengantin wanita. Noda tersebut jatuh tepat di bagian dada pengantin wanita tersebut. Pengantin wanita tersebut panik dan meminta bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kakak laki-laki dari pengantin wanita tersebut datang menghampiri dan berusaha untuk membantu membersihkan noda dari pakaian pengantin wanita tersebut. Namun niat baik sang kakak disalahpahami oleh pengantin pria. Pengantin pria merasa apa yang dilakukan kakak laki-laki terhadap pengantin wanita tersebut tidaklah pantas, pengantin pria merasa tidak dihargai dan marah. Kakak laki-laki beserta pengantin wanita berusaha menjelaskan bahwa apa yang dilihat oleh pengantin pria bukanlah hal yang buruk karena sang kakak hanya ingin membantunya dalam membersihkan noda yang ada di pakaiannya, tidak seperti apa yang dipikiran pengantin pria tersebut. Namun, sang pengantin pria tetap tidak menerima alasan tersebut dan semakin marah. Sang kakak berusaha menjelaskan apa yang terjadi berkali-kali dan pengantin pria tetap marah. Akhirnya sang kakak pun kesal karena sang pengantin pria tidak mendengarkan penjelasannya menjadi emosi dan marah sehingga memicu pertengkaran hebat. Keduanya saling memukul dan pertarungan pun semakin sengit, dan sang pengantin wanita berusaha untuk memisahkan mereka. Usaha pengantin wanita tidak berhasil dan pertengkaran di antara para pria ini berlanjut semakin bengis, hingga pada akhirnya mereka saling membunuh satu sama lain. Pesta pernikahan ini berakhir dengan menyedihkan.
sang pengantin kehilangan pasangan dan kakaknya, sehingga membuat pengantin wanita ini sedih sekali dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pesta pernikahan yang awalnya digelar sebagai bentuk syukur atas pernikahan anak perempuannya, berujung dengan Mbah Dalem kehilangan kedua anaknya dikarenakan kesalahpahaman yang berujung amarah dan kemurkaan. Karena kejadian ini Mbah Dalem bersumpah, bahwa ia bersama 7 keturunannya Cadu untuk tidak akan memakan kepala ayam. Jika ada yang melanggar maka akan terjadi sesuatu terhadap pelanggarnya. Hingga saat ini cerita rakyat Batuwangi ini sangat dihormati oleh keturunan Mbah Dalem. Keturunan Mbah Dalem dapat kita temui di Singajaya dan mereka tetap menghargai sumpah buyutnya untuk tidak memakan kepala ayam dan para keturunan Mbah Dalem ini pun mengikuti sumpah untuk tidak memakan kepala ayam. Demikian info yang dapat kami suguhkan, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, dan bila ada salah mohon dikoreksi dengan bijak di kolom komentar. Terima kasih telah setia menonton sampai selesai. Semoga kita semua diberi umur yang panjang serta sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah serta barokah, amin ya robbal alamin. Subscribe dan ikuti terus langkah pengembaraan saya selanjutnya untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya seputaran wisata alam dan sejarah wisata religi juga sejarah Nusantara lainnya, yang mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun kelapa, oh iya, ketebatan. Siga upaya, kawas upayna, nulawas hilang. Kasawang deui nembongan deui asih